Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat Sadaka, para pencinta Quran yang dimuliakan Allah, yang saya hormati Ustadz Fahmi Salim dan Syekh Muhammad Al-Farabi, para ulama muda dari Al-Azhar yang hari ini sudah bergabung bersama kita. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, para pecinta Quran, sahabat Sadaqah yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Hari ini kita bertemu dalam sebuah suasana yang baru, merupakan bagian dari berkah Allah di saat pandemi ini. Kita dapat menggunakan kesempatan untuk bisa belajar Islam lebih mendalam lagi. Ini adalah satu program baru yang diinisiasi oleh bidang riset dan kewilayahan dari Lembaga Sadaka bekerja sama dengan Forum Keluarga Al-Quran. Malam hari ini kami mempersembahkan kepada para pecinta Quran, sahabat Sadaka dimanapun berada, sebuah program baru yang bernama Fokus Forum Quran dan Hadis Sadaqah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita mengetengahkan sebuah kajian yang sangat penting sekali, dan ini memperkuat keimanan kita kepada Al-Quran, kitab suci kita yang mulia, dalam pendekatan ilmiah untuk bisa memahami kemurnian otentitas Al-Quran dari berbagai macam manipulasi dan distorsi, sehingga kita dapat mengokohkan iman kita bukan hanya secara doktriner. Tentu saja kita semuanya beriman dan itu adalah tuntutan kita sebagai seorang mukmin, namun juga secara ilmiah dalam sebuah kajian disampaikan oleh para ulama muda alumni Al-Azhar yang sudah hadir bersama kita di malam hari ini. Alhamdulillah, malam hari ini hadir bersama kita juga para peserta bukan hanya dari dalam negeri tapi dari berbagai belahan dunia yang lain. Ada yang dari Eropa, dari Belanda, dari Rusia, dari Amerika, dari negara-negara Timur Tengah yang tercatat hadir ya, dari Mesir, dari Saudi, Qatar dan seterusnya. Kajian ini semoga semakin mengokohkan dan menguatkan peranan saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia barat khususnya dalam menghadapi berbagai macam tasykik dan syubhat yang selama ini mungkin ada dalam diskusi-diskusi terhadap Al-Quran yang dialami di sana. Para sahabat Sadaqah, pecinta Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara ini diselenggarakan sekali lagi ini buat peserta yang baru bergabung ya. Acara ini diselenggarakan oleh Sadaqah yang selama ini sudah melakukan satu kajian yang sangat serius ya tentang perkembangan dunia Islam dari aspek politik, budaya dan seterusnya dalam format Sadaqah Talks Forum ya. Para sahabat Sadaqah bisa melihat kajian ini di YouTube atau di channel resmi Sadaqah. Setelah kita STF atau Sadaqah Talks Forum beberapa kali kita adakan, kita launching program pertama pada malam hari ini sebagai sebuah khidmah atau pelayanan kita kepada masyarakat Indonesia, kaum muslimin khususnya, dan juga yang berada di luar negeri ya, masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, untuk lebih mengenalkan lembaga ini kepada seluruh masyarakat ya, sebagai sebuah lembaga kemanusiaan dan sosial yang bergerak dalam bidang yang berkaitan dengan isu-isu umat Islam. Nah, Lembaga Sadaqah ini selain mengangkat isu umat Islam dalam wacana melalui diskusi-diskusi online seperti ini, kita selama ini juga hadir di dalam berbagai kegiatan sosial yang dilakukan di dalam dan di luar negeri. Banyak kegiatan bantuan kemanusiaan dilakukan oleh Lembaga Sadaqah. Yang paling kuat adalah yang dilakukan di Palestina selama ini yang sudah berjalan, dan nampaknya nanti juga akan ada beberapa tampilan-tampilan dari profil dari Lembaga Sadaqah terhadap bantuan-bantuan kemanusiaan yang kita lakukan. Juga di malam hari ini kita
melakukan kegiatan ini sebagai sebuah bagian dari kerjasama dengan beberapa event-event penting ya, yang malam hari ini juga akan kita tampilkan. Ya, jadi Sadaka bekerja sama dan mensupport beberapa event penting. Salah satunya adalah event dari yang diadakan oleh Sadaka ya, tentang konser online live terbesar pertama dari sebuah grup nasyid ISIS ya, hasil dari kolaborasi dengan Sadaka, yang malam hari ini kita berikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk bisa terlibat ya dengan pengadaan konser ini, dan kita juga mengajak kepada para peserta di akhir acara nanti jangan lupa untuk mengisi sedikit kuesioner agar kita dapat mengetahui bagaimana kualitas acara ini kita buat sesuai dengan kebutuhan dan yang terbaik ya bagi seluruh peserta sekalian. Nanti jika ada saudara yang mengisi kuesioner akan ada door prize ya, door prize berupa tiket gratis untuk acara online konser Izzatul Islam pada bulan November nanti. Baik, saudara yang dirahmati oleh Allah, demikianlah sambutan dari atau pengantar dari saya sebagai pengarah materi kajian fokus pertama perdana di malam hari ini. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Quran Sadaka edisi pertama malam hari ini bertemakan Seri Jejak Kemurnian Al-Quran, menghadirkan Master Tafsir Cum Laude Universitas Al-Azhar Ustadz Fahmi Salim LCMA dan alumni Al-Azhar pemegang sanad riwayat 14 Qiraah Syekh Muhammad Al-Farabi LC. Dan inilah moderator Forum Quran Sadaka, Gus Iba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Sadaka, para pecinta Al-Quran dimanapun antum semuanya berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa dalam forum Quran dan Hadis Sadaka, dan ini merupakan edisi perdana. Jadi saya sangat berbahagia sekali, dan tentunya para sahabat Sadaka, para pecinta Al-Quran. Insya Allah pada malam hari ini saya akan memandu acara fokus edisi yang pertama ini, dan tentunya ada para narasumber yang sangat luar biasa yang sudah berada di dalam acara kita. Acara ini didukung oleh The Cuci, bersih setiap waktu. Bagi sahabat Sadaka, para pecinta Al-Quran yang membutuhkan jasa cuci karpet bisa menghubungi 0812 8591 4242. Dan juga didukung oleh parfum Kolbum Salim. Ini parfum sholat 5 waktu, sehingga sahabat ketika ingin melaksanakan sholat bisa mempunyai harum yang berbeda-beda. Silahkan bisa dipesan di kontak yang tersedia. Dan tentunya tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz Ahmad Rafiqi bahwasanya Sadaka bekerja sama dengan ISIS atau berkolaborasi dengan ISIS menyelenggarakan konser nasyid yang sangat luar biasa, yang fenomenal, yaitu Izzatul Islam Orkestra. Ya, bagi sahabat Sadaka yang ingin menyaksikan konser ini secara live bisa menghubungi nomor 0838 572 65569. Kemudian bagi sahabat Sadaka yang ingin membantu pembangunan atau pendirian sekolah tahfidz Quran Putri Kartini, ya, bisa kemudian mengunjungi website kitabisa.com ya, /bantu pendirian sekolah Kartini ya. Atau juga bisa nanti mengecek di website Sadaka
terkait informasi bagaimana untuk menyalurkan bantuan tersebut. Baik sahabat Fokus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki materi yang pertama. Baik, insya Allah di sesi yang pertama kali ini kita akan membahas bagaimana proses turunnya wahyu hingga pembukuan qiraah Al-Quran. Sudah berada di tengah-tengah kita guru kita Ustadz Fahmi Salim LCMA. Beliau merupakan alumni dari Universitas Al-Azhar jurusan tafsir dan sangat luar biasa. Tesis beliau mendapatkan predikat cum laude dan juga direkomendasikan untuk diterbitkan. Beliau juga merupakan wakil ketua bidang dakwah MUI, founder Al-Fahmu Institute, sekjen Majelis Ilmuwan dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI. Beliau juga aktif sebagai penulis beberapa buku pemikiran bertemakan tafsir. Assalamualaikum Ustadz Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat selalu Ustadz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong Ustadz, sekarang domisilinya di mana Ustadz? Saya domisili di Jakarta Barat. Jakarta Barat ya, Alhamdulillah. Dekat dengan kantor kami Ustadz di Sadaka Ustadz, di Pondok Pinang. Pondok Pinang itu Dekat Lebak Bulus Ustadz. Mana itu Lebak Bulus? Betul sekali. Boleh nanti sekiranya Ustadz bisa mampir ke kantor kami. Bulus dari rumah saya naik Kopaja 86. Siap, Masya Allah. Terakhir kita ketemu di Turki ya Ustadz, di forum Mimbar Ulama. Masih ingat ketika itu kita semeja dengan Syekh Kurohdagi. Ya betul. Alhamdulillah. Kita bisa berjumpa kembali dalam forum ini Ustadz. Sangat berbahagia sekali kami Ustadz. Baik Ustadz, kadang ada saudara kita sebagai umat Islam itu memang mempercayai kemurnian atau otentitas dari Al-Quran, kitab suci umat Islam. Akan tetapi itu hanya sebatas dalam kerangka keimanan kita. Mayoritas kita masih belum bisa membuktikan ya atau belajar secara dalam akan otentitas Al-Quran ini dalam kerangka keilmuan. Nah mungkin nanti Ustadz bisa menjelaskan bagaimana itu proses turunnya sampai kemudian dibakukan dalam qiraah Al-Quran. 40 menit waktu akan kami berikan kepada Ustadz Fahmi Salim Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ja'al hadzal amal khalisan bi wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat-sahabat, teman-teman Sadaka yang menghadiri forum Quran ini, alhamdulillah tidak ada forum atau majelis yang lebih indah, lebih mulia dan lebih menggembirakan hati kita semua hamba Allah lebih daripada majlis Al-Quran ya, yang mana Nabi SAW menyatakan ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah ya wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini majelis ilmu yang luar biasa yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dapat 4 keutamaan itu. Ya, turunnya sakinah dari Allah, ya, kita diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh malaikat, dan insyaallah kita juga semua yang hadir di sini menyimak secara virtual, karena hadir ya, makna atau konsepsi kehadiran sekarang bukan hanya secara offline ya,
Tapi kehadiran ini juga bisa dibuktikan secara online, secara virtual. Insya Allah kita tidak berkurang pahala kita, ya, akan disebut nama kita di hadapan para malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Apalagi ya, banyak keutamaan majelis ilmu yang disebut oleh Rasulullah sebagai jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Forum Quran Sadaqah ini mengambil tema yang sangat penting untuk kita sama-sama kaji, ya, soal beriman kepada Al-Quran. Ini sudah menjadi satu aksioma. Kalau kata orang Arab itu minal badihiyat. Karena iman kepada Al-Quran itu menjadi rukun iman kita. Ya, iman kepada Al-Quran ini bukan hanya percaya bahwa Allah menurunkan semua kitab suci, ya, kepada para nabi dan rasulnya, ya, percaya terhadap keberadaan kitab-kitab suci tersebut yang pernah diwahyukan oleh Allah. Tetapi kitab-kitab sebelumnya, ya, yang kita yakini, kita imani itu telah turun kepada para rasul, itu kan tidak bisa kita kita buktikan saat ini bahwa dia tetap eksis, tetap dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dijaga adalah sebagaimana penegasan wahyu Al-Qur'anul Karim, yaitu kitab yang terakhir ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Ada pertanyaan, kenapa di situ disebut kami, Pak Ustadz? Ya, nanti Syekh Farabi ini, Masya Allah, ya, itu bisa menjelaskan, ya, bahwasanya di situ ada keterlibatan selain manusia, selain Allah Ta'ala. Dalam proses tanzil atau nuzulul Quran itu ada keterlibatan malaikat Jibril yang membawa wahyu itu, ya, yang membawa turun wahyu itu dari Allah Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya di situ ada inna nahnu nazzalna dzikra. Ya, bukan berarti Jibril itu nanti akan mempengaruhi, ya, bagaimana redaksional Al-Quran. Ya, pelafazan Al-Quran itu tidak ada pengaruh apa-apa. Jibril bukan bertugas untuk melafazkan Al-Quran. Jibril hanya menyampaikan apa adanya pada Rasulullah SAW. Sebab Al-Quran ini konsepnya adalah nuzulnya Al-Quran itu adalah lafzan wa ma'nan min indillah subhanahu wa ta'ala. Lafaz dan maknanya itu diturunkan secara murni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril hanya bertugas membawa saja. Apa dalilnya? Surat Asy-Syu'ara, ya, ayat berapa itu? Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Ya. Al-Quran itu disebut dalam wahyu terakhir ini, itu disebut dengan sebutan yang istimewa, Tanzilu Rabbil Alamin. Ini rahasia kenapa Islam itu agama yang otentik, agama yang final dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia bersumber dari wahyu yang bersifat otentik dan final dari Allah Ta'ala. Itulah yang disimbolkan dengan kata istilah atau mustalah tanzil. Kalau bicara tentang tanzil, nanti ada pembahasan secara filosofisnya, itu dibahas oleh Profesor Dr. Syed Muhammad Nafif Al-Attas, ya, tentang tanzil. Itu konsep yang sangat luar biasa, mengandung kesucian, mengandung keabadian, ya, mengandung makna dia tidak bisa dirubah hukum-hukum sakralnya, hukum-hukum suci. Itulah tanzil. Dan dia bersifat universal. Innahu latanzilu rabbil alamin nazalat, yang dibawa turun oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Ar-Ruhul Amin, coba, yang membawa Al-Quran ini
turun dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Ruhul Amin. Malaikat Jibril yang diberi julukan Ruhul Amin. Ya, ruh yang sangat dipercaya. Inilah tugas utama malaikat Jibril, ala qalbi, diturunkan kepada, ya, masukkan ke dalam hatimu wahai Muhammad SAW. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, saya tidak ingin karena waktu cuma 40 menit, ya, memang ya segitulah memang kalau kita kuliah ini satu SKS 40 menit, 45 menit paling lama. Ya, tetapi untuk menyingkat ini materi yang sangat besar, ya, sangat luas, sangat dalam. Ya, ini sebenarnya tidak bisa diselesaikan dalam satu SKS. Ya, tapi kita ambil highlight-highlightnya saja. Nanti materinya saya sudah tuangkan dalam tulisan. Ya, nanti bisa di-download ya di chat room. Silakan masing-masing, nanti itu saya buatkan sejarah otentifikasi Al-Qur'an. Ya, dari sudut pandangan sarjana muslim dan orientalis. Ya, di situ nanti sahabat-sahabat, teman-teman semua bisa mendownloadnya. Ya, mudah-mudahan insya Allah ini bermanfaat. Tapi nanti saya upload di akhir di akhir sesi kita, ya, supaya tidak kemana-mana fokus perhatian kita ini. Baik, yang ingin saya sampaikan, ya, tentang bagaimana proses turunnya Al-Quran sampai pewahyuannya dan pembakuannya sampai kepada kita sahabat. Singkat, begini, proses wahyu ini turun kepada Nabi SAW sebagaimana diungkapkan oleh banyak para ahli Al-Quran, ya, oleh Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani dalam Manahilul Irfan di Ulumul Quran, kalau bicara kontemporer, ya. Karena kitab-kitab kontemporer Ulumul Quran ini dia lebih sistematis. Bukannya saya tidak mau merujuk ke Al-Itqan atau ke Al-Burhan yang lebih tua, ya, itu di abad ke-5, lalu kemudian di abad ke-10 Hijriah, ya, itu lebih tua. Tapi kalau saya bawa saudara-saudara teman-teman ke sana, ke kitab klasik ini, nanti khawatir kurang nyambung gitu, karena penjelasannya itu ya model ya klasik gitu, ya. Nah, kalau dalam buku Mu'asir, ya, yang ditulis oleh ulama di abad 20 seperti Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, seorang ulama Al-Azhar, ya, dosen atau guru besar di Fakultas Usuluddin. Kemudian Syekh Dr. Muhammad Subhi Saleh dalam Mabahith fi Ulumil Quran, ini menarik. Saya ingin ambil dari dua buku ini, ya, sebagai ringkasan tentang zahiratul wahyu, ya, tentang fenomena wahyu ini. Jadi, ya, ada dua bentuk pewahyuan yang diungkap oleh Subhi Saleh. Ya, Subhi Saleh ini ulama dari Syria. Ulama Syria ini memang memiliki beberapa keistimewaan, ya, kita kenal. Memang kalau dalam Turas itu ulama Mesir, tapi ketika membahasakan Turas ini ke dalam bahasa dan model penulisan modern ilmiah, itu ulama Syria ini lebih menonjol, lemah. Ya, bukan berarti saya mengkapling-kapling, ya, semuanya ada keunggulan. Contoh, kita lebih mengenal dalam fikih misalnya Syekh Wahbah Zuhaili, ya, yang menulis ensiklopedi fikih, ya, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Dalam ilmu hadis, ya, kita mengenal ada Syekh Nuruddin Hidir yang baru kemarin wafat, rahimahullah, ya, mudah-mudahan Allah terima masukkan beliau ke dalam surga. Itu menulis tentang ulumul hadis, padahal dia alumni Al-Azhar, ya. Syekh Nuruddin Hidir itu alumni Al-Azhar. Kemudian Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti juga rata-rata hampir semuanya adalah alumni Al-Azhar. Tapi mereka menulis itu sangat bagus, ya, sangat-sangat cara penulisannya, metodenya itu sangat baik. Nah,
mengambil dari teks-teks yang bersumber dari Rasulullah SAW, ya, Subhi Salih di halaman 27 bukunya Mabasul Al-Quran itu, ya, menyampaikan apa tentang dua bentuk wahyu. Pertama, ilqaul qawli tsaqil ala qalbi, ya, bagaimana perkataan yang berat, ucap wahyu yang berat itu disampaikan atau dimasukkan ke dalam hati Rasulullah SAW, dan beliau mendengar suara, yasma'u sautan muta'aqiban mutadarikan kasautil jarasil musalsilil mujaljid, ya, itu mendengar suara seperti suara gemerincing lonceng. Ya, yang kedua, antarik tamatsuli Jibril lahu bi surati insan yushakilu fil mazhar wa la yunafiruhu wa yutamtinuhu bil qawli wa la yur'ibuh. Bagaimana wahyu itu, ya, muncul dengan kemunculan malaikat Jibril dalam rupa manusia yang secara fisik, ya, itu mewujud seperti manusia, ya, tetapi dia tidak menakutkan, tidak dalam bentuk fisik malaikat yang yang aslinya, yang Allah alam, ya, bagaimana itu, ya. Nah, tapi yang jelas, ya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala itu berfirman di dalam surat surat Al-Muzammil, ya, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Jadi memang wahyu Al-Quran turun pada Nabi itu berupa perkataan yang berat dirasakan oleh Rasulullah, ya, karena ketika Nabi menerima wahyu itu sampai kening beliau ini berkeringat, ya, maaf, keringat. Ketika musim dingin, ketika cuaca dingin, itu beliau bercucuran keringat, seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah Mu'minin radhiyallahu anha. Ya, wa laqad ra'aituhu, apa kata Sayyidah Aisyah? Ini menarik, ya. Laqad ra'aituhu, ya, yanzilu alaihi wahyu fil yawmis syadidil bardi. Nah, fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu arakan atau irqan. Ya, aku melihat, kata Aisyah, saya melihat, ya, Nabi SAW saat turunnya wahyu. Wahyu turun berupa Al-Quran, kata-kata redaksi itu tidak bisa digambarkan seperti seorang melihat film. Tetapi yang dilihat oleh Aisyah, maksud dalam hadis ini adalah bagaimana penampakan Rasulullah ketika beliau menerima wahyu itu. Kondisi beliau secara objektif, ini digambarkan oleh Aisyah. Wahyu itu turun kepada Nabi SAW di hari yang pada saat itu hari itu sangat dingin. Ya, kalau di Jazirah Arabia itu, kalau musim dingin, memang betul-betul dingin betul. Ya, sama ekstrimnya dengan ketika musim panas, panas banget gitu. Kalau panasnya itu bisa 40 sampai 45 derajat musim panas, ya, kalau Ustaz Rafiki di Libya itu ya segitu. Ya, di Mesir sekitar 40-42 gitu, ya. Panas sekali itu. Apalagi kalau di Libya, belum lagi di Sudan. Wah, Sudan itu cuma 2 musim, panas atau panas sekali. Ya, kalau Sudan itu istimewa, ya. Ini di hari yang dingin sekali, fayafsimu anhu wa inna jabinahu la tafassadu arqan. Di hari dingin, Nabi itu bercucuran keringat, padahal beliau sedang tidak olahraga, ya. Kalau kita mungkin kalau lagi olahraga tempat ber-AC mungkin tetap juga agak bercucuran keringat, walaupun sedikit lah. Meskipun pakai AC, kita misalnya treadmill atau naik sepeda gitu, ya, mungkin berkeringat tapi nggak terlalu parah. Ini dingin sekali, ya, sampai menusuk tulang tapi berkeringat, bercucuran keringat gitu, ya. Nah, ini gambaran yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Nah, ada lagi, digambarkan oleh Aisyah juga. Ya, betapa beratnya wahyu itu dirasakan berat sekali sampai
yaj'alu rahilatahu tabruku bihi ilal ard idza kana ratibah. Sampai unta yang dinaiki oleh Rasulullah itu sampai terduduk, sampai dia Nabi lagi naik di atas unta, turun wahyu, itu saking beratnya, biasanya tidak pernah begitu, sampai unta itu terduduk, saking beratnya. Walaqad ja'ahu marratan kadzalika wa fakhiduhu ala fakhidhi Zaid bin Thabit. Pernah terjadi yang seperti itu pula. Kalau tadi unta sampai terduduk, ini bagaimana, bayangkan ketika ya pahanya Rasulullah SAW, ya ketika datang wahyu itu, ya pahanya Nabi atau betisnya Rasulullah itu di atas ya kakinya Zaid bin Thabit. Subhanallah. Fasaqulat alaihi, itu betul-betul berat, hatta kadat, dalam hadis itu tarudduha, sampai hampir-hampir itu karena tumpuan kakinya Rasulullah di atas pahanya Zaid bin Thabit itu sampai hampir membuat remuk tulang ya Zaid bin Thabit. Subhanallah. Itu kalau kita bicara wahyu Al-Quran berat turunnya. Sanulqi alaika qaulan thaqila. Tapi ada bentuk yang kedua ini, itu lebih ringan, tanpa ada suara gemerincing, tanpa ada keringat yang mengucur, ya. Nah, itulah yang kadang-kadang yang disebutkan situ ada ya di dalam hadis itu menyatakan demikian. Jadi tidak terasa berat seperti itu. Nah, sahabat teman-teman yang dirahmati Allah, keistimewaan Al-Quran ini ya turun kepada Nabi SAW, yang menjamin keotentikan Al-Quran ini adalah ini. Rasulullah ketika turunnya wahyu seperti itu, dalam keadaan seperti itu, beliau itu tidak hilang kesadarannya sempurna. Ya. Apa bukti kesadarannya sempurna? Nabi diperintahkan oleh Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Surat Al-Qiyamah, ya, ingat. Surat Al-Qiyamah ayat berapa? Ya, saya nggak hafal. Ya, surat Al-Qiyamah pokoknya baca aja dah. Nah, kalau urutan ayatnya itu, ya. La tuharrik bihi, tapi itu ketika turun wahyu juga beliau menggerak-gerakkan lidahnya. Maka dilarang oleh Allah, jangan kau gerak-gerakkan lidahmu wahai Muhammad. La tuharrik bi lisanaka lita'jala bi, supaya kau ya tergesa-gesa ingin cepat-cepat menghafalnya. Siapa? Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Tugas kami sungguh ya itu yang akan menghimpunnya dan yang akan membacakannya kepada engkau dengan sempurna, sehingga engkau bisa menghafalnya dengan sempurna. Jadi ketika Nabi menerima wahyu itu, tidak seperti yang digambarkan orientalis, ya seperti apa, kena penyakit ayat, ya seperti seorang sedang ilusi, nauzubillah, seperti orang sedang ya orang gila yang gak jelas menerima sesuatu. Enggak. Ya, dalam bukti-bukti hadis-hadis yang begitu tegas menjelaskan Nabi itu kesadarannya sempurna. Ya. Bukan punya penyakit. Nauzubillah min dzalik. Nah, dalam kesadaran yang sempurna itu beliau tidak mencampurkan antara ya posisi Rasul Nabi SAW sebagai manusia yang menerima wahyu dengan posisi wahyu yang memberikan perintah. Ya, di sini dibahasakan oleh Dr. Sudi Shalih apa? Lam yakhlid alaihi salatu wassalam dan wahida baina syakhsiyatihi al-insaniyatil ma'murah al-mutalaqiyah. Beliau itu hanya sebagai orang atau manusia yang diperintahkan dan yang menerima, al-mutalaqi, hanya menerima saja, ya seperti kaset rekam,
Ya, bukan dia yang bikin redaksi, enggak. Wa syakhsiyatil wahyil amira al muta'aliyah. Ya, dan bisa membedakan antara posisi beliau hanya sebagai penerima, resipien, ya, wa baina syakhsiyatil wahyil amirah al muta'aliyah, dan kalamullah, wahyu Allah yang memerintahkan dan yang lebih tinggi, lebih luhur dari dirinya. Gitu ya. Jadi Nabi tidak pernah mencampurkan redaksi Al-Quran dengan redaksi yang dilafatkan oleh dirinya. Ya, tidak pernah beliau mencampur adukan isi Al-Quran dengan isi otak kepalanya. Apalagi dipengaruhi oleh kondisi-kondisi lingkungan sosialnya, budayanya, sehingga dengan ini terpatahkan ya asumsi yang mengatakan bahwa Al-Quran itu produk budaya. Quran ini bukan produk budaya. Al-Quran itu turun langsung dari Allah melalui malaikat Jibril, redaksinya dari Allah, maknanya dari Allah. Jibril hanya bertugas menyampaikan, Al-Amin, dan dipercaya. Kemudian Nabi Muhammad sebagai Al-Mutalaqi, ya, dia membedakan antara diri sebagai mutalaqi dengan Allah, zat yang amirah muta'aliyah. Maka di situ disebutkan bahwa wahid. Beliau ini sadar annahu insanun dha'ifun baina yadayillah. Beliau itu sadar bahwa dia adalah manusia yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakhsha an yahulallahu bainahu wa baina qalbi. Makanya Nabi sering berdoa kan, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Ya, baik. Teman-teman, sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, itu bagian yang menarik dari penjelasan di sini disebutkan juga gambaran tentang Nabi Muhammad dalam Quran itu adalah sebagai hamba yang mentaati Allah, yang takut kepada azab Allah jika dia maksiat. Maka di situ disebutkan Nabi tidak memiliki kuasa apapun untuk merubah satu huruf pun dari kitabullah. Apa dalilnya? Ya, dalilnya yaitu dalam Al-Quran surah Yunus ayat 15-16. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana tibu biqur'anin ghairi hadza aw badil. Ya. Orang yang tidak mengharapkan perjumpaan kami, mereka berkata, mereka minta kepada Muhammad SAW, "I'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw badil." Wahai Muhammad, datangkan Quran yang selain ini atau kau rubah dia isi. Ya. Karena bagi orang musyrikin Quraisy, bagi orang-orang kafir, ini isi Quran ini tidak menyenangkan. Ya. Isi Quran ini mengancam posisi mereka. Isi Quran ini akan memutar atau membalikkan ya kenyamanan yang selama ini mereka nikmati. Ya, mereka sudah menikmati segala kesesatan yang dibuat oleh setan dan mereka menikmati itu. Ya. Menindas fakir miskin, menindas anak yatim, menindas kaum wanita, menindas itu. Sementara Al-Quran datang untuk memberdayakan mereka, membebaskan. Ya, sebagaimana ditanya sahabat Rib'i bin Amir, ditanya oleh panglima kerajaan Persia. Ya, untuk apa kamu datang kemari? Siapa kalian ini? Man antum? Kata Hurmuz. Ya. Kami ini, kata Rib'i bin Amir, nahnu qaumun idda'athanallahu linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami ini diutus oleh Allah. Ya, Al-Quran perintahkan kami untuk mengentaskan manusia dari penghambaan sesama manusia kepada hanya penghambaan kepada Allah. Wa min
jauril adyan ila adlil Islam wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Kami diperintahkan oleh Allah, kami disuruh Allah untuk punya misi untuk apa? Mengeluarkan manusia dari kezaliman semua agama, semua sistem manusia menuju keadilan Islam. Dari sempitnya hidup dunia dan akhirat menuju lapangnya hidup di dunia dan akhirat. Nah ini, ya. Orang Quraisy nggak suka. Ini melawan status quo mereka, akan mengancam kedudukan mereka, maka mereka minta gantilah isi Al-Quran. Itu boleh kau anggap, kau bilang ada wahyu, silakan sini. Tapi jangan jangan isinya ini gitu loh. Ini mau negosiasi mereka, ganti isinya. Allah berkata, Allah berfirman kepada nabinya, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Wahai Muhammad, aku tidak punya hak untuk mengubah-ubah isi Al-Quran ini. Ya, ini Quran bukan punya saya, Quran ini bukan karangan saya, nggak bisa saya ganti-ganti, rubah-rubah ini. Ya. Tugasku hanya mengikuti apa yang telah diwahyukan kepada aku. Inni akhaf, saya takut kalau aku bermaksiat, aku melanggar perintah Rabbku, aku takut siksa di hari yang sangat besar. Qul law sya'allahu ma talawtuhu 'alaikum wa la adrakum bih faqad labithtu fikum umran min qablihi afala ta'qilun. Ya, sahabat dirahmati Allah. Maka itu dibedakan di situ antara sifat Khalik dengan sifat makhluk. Ya, ini dalam Al-Quran lagi dikatakan qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, surat Al-Kahf. Ya, dibedakan mana beliau Rasul sebagai manusia, tetapi beliau itu diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Nah ini, jadi ada perbedaan antara zat yang menerima wahyu dengan zat yang menurunkan wahyu. Wala amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah walau kuntu alamul ghaiba lastaktartu minal khair wa ma massani as-su'. Al-A'raf 118, ya kan? Itu selalu disebutkan, ya. Nah, maka itu sahabat rahmati Allah, Al-Qur'an ini bahkan di dalamnya itu mengandung apa? Bukan hanya membedakan antara Allah yang menurunkan wahyu sebagai mutakallim munazzilil wahyu, dan membedakan antara Allah dan Rasulnya yang mukhatab, yang ditujukan wahyu itu kepada beliau, mutalaqqil wahyu, yang menerima wahyu. Bahkan di dalam Quran itu ada ayat-ayat yang mengitab. Apa itu itab? Mencela, mengkritik, ya, baik dalam tanda petik. Cela di situ adalah celaan yang mendidik, baik yang ringan maupun sampai yang keras. Dari yang ringan, ya, koreksi dari Allah kepada Nabi SAW disebutkan di dalam misalnya surah At-Taubah dalam perang Tabuk. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni Rasulnya yang telah mengizinkan mereka untuk tinggal dalam perang Tabuk. Afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamu kadhib. Allah memaafkan kau. Coba, kalau ayat ini diterima oleh saya, mohon maaf, saya bukan Nabi dan Rasul, enggak. Misalnya ada orang ngaku-ngaku sebagai Nabi dan Rasul, contoh paling jeleknya saya lah, ya, aku dapat wahyu, lalu wahyu itu mengkritik saya sebagai manusia normal, nggak mau dong, gengsi dong, ya nggak? Masa isi wahyu saya ini ya malah mengkritik, malah mengecam, malah mencela saya. Ini nanti apa kata dunia, ya kan? Apa kata pengikut saya kalau wahyu itu malah mengkritik saya, gitu kan? Nggak mungkin. Tapi Rasulullah itu tidak pernah menyembunyikan wahyu. Apa adanya disampaikan. Itu bukti bahwa Quran ini otentik. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nah, Allah mengampuni engkau. Berarti bagaimana? Kalau ada kata-kata seperti ini turun kepada manusia biasa,
ya, yang bukan memang tidak pantas dia menjadi nabi dan rasul, pasti dia akan sembunyikan. Apaan nih wahyu? Ya, masa gue perlu pengampunan Tuhan, ya kita kan udah suci nih katanya. Nah kan begitu, bisa saja begitu. Sampai celaan atau kritik yang keras, sebagaimana dalam kasus turunnya ayat ya dalam surat Al-Anfal ini yang di situ Nabi mengizinkan untuk membebaskan tawanan dari Quraisy perang Badar. Maka li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arada dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Allah menolak ya tawanan itu dibebaskan, ya mau diganti dengan apa? Bayar tebusan. Itu ditolak oleh Allah dan turun ayatnya, nggak setuju dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu yuridul akhirah laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Subhanallah. Tapi ayat ini pernah nggak disembunyikan? Nggak pernah, bos. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Coba kalau ayat ini turun ke saya, ya namanya bukan saya aku ya, disebut ini bermuka masam pun gengsi dong. Kalau manusia pemimpin, ada pemimpin ya dalam catatan sejarahnya disebut dengan sebutan celaan-celaan, mau nggak dia ditulis biografinya? Pemimpin besar revolusi, pemimpin bapak pembangunan, bapak reformasi, lalu di buku biografi tulis celaan-celaan yang menghina dirinya, mau nggak kira-kira? Nggak mau. Kalau bisa jangan bersih semua catatannya. Ini nggak, dalam Quran ada abasa wa tawalla. Ya, Rasul itu bermuka masa, bahkan berpaling ketika datang seorang hamba yang buta. Ma yudrika la'allahu yazakka. Ini kecaman, tapi bukan kecaman seperti ya hardikan kita teman kepada sama teman, orang tua kepada anak, bukan. Ini untuk ditakdir, untuk mendidik. Ya, dan itu kalau bagi manusia biasa dia akan malu, gengsi, bahkan bisa dihapus ini dari catatan sejarah. Tapi Al-Quran tidak seperti itu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Ya, sampai indar dan tahdid, ya, peringatan dan ancaman dari Allah itu disampaikan ada dalam Al-Quran. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzan la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Itu surat Al-Isra ya 74-75 itu menggambarkan apa? Ketika Nabi di Mekah itu sempat ada tawanan. Ya. Wahai Muhammad, engkau nggak mau tinggalkan agama. Udah, gini deh, kita sampai pada titik yang paling maksimal. Udah paling minimal nih. Ya. Lu, kata bahasa gue lu Betawi nih ya. Udah, lu nggak apa-apa deh, tetap sama agama lu, gue agama gue. Tapi tolong. Ya, lu kan udah nolak. Ya kan? Ente kan udah nolak, nggak mau hari ini kita sembah Tuhanmu, besok engkau Tuhan sembah kami, kan nggak mau. Udah, ini paling minimal nih, udah nih, paling mentok, kita nego ya. Kita nego aja, kita cincai aja. Apa caranya? Engkau menunjukkan jari kelingking. Nggak perlu nunjuk jari telunjuk kelihatan banget kan. Kelingking deh yang kecil, jari kelingking. Ya. Ketika engkau di Ka'bah beribadah kepada Tuhanmu itu, coba tunjukkan jari kelingkingmu itu kepada Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami. Udah segitu aja, dikit aja deh, kecil. Nggak bisa, bos. Laula an tabbatnaka. Allah mengatakan, kalau bukan kami yang mengokohkanmu, wahai Muhammad, untuk tetap dalam tauhid ini, tidak ada negosiasi, tidak ada kompromi dalam tauhid Allah, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalil. Hampir saja engkau cenderung menerima tawaran itu. Idzan la'adzaqnaka dhi'fal hayat. Kalau kau terima itu, kami akan rasakan, timpakan kepadamu siksa yang berlipat di dunia dan ketika nanti mati.
dan kau tidak akan mendapatkan penolong dari kami. Coba bayangkan, Nabi Muhammad diancam begini. Kalau pemimpin biasa, udah dihapus ayat. Udah dihapus ayat. Sahabat malu nggak? Misalnya nih sahabat nih, model-model kita punya pemimpin kayak begitu, dicantumkan, dan malu nggak? Malu. Tapi itu bukan urusan malu, ini urusan wahyu Al-Quran diturunkan untuk disampaikan. Jadi pelajaran ibrah bagi seluruh manusia sampai hari kiamat. Inilah keistimewaan Al-Quranul Karim. Maka itu ketika Allah turunkan ayat, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Ya, dalam surah Al-Haqqah itu ayat berapa itu? 44 ya. 47. La'akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Subhanallah. Maka itu, sahabat dirahmati Allah, Nabi tidak berkuasa untuk mengubah-ubah isi Al-Quran. Apalagi sahabat, apalagi kita yang hidup setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sahabat dirahmati Allah, maka itu terakhir saya ingin sampaikan dari kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, ya, apa yang menyebabkan Al-Quran terjaga, ya. Itu ada beberapa faktor, sebagian yang saya tulis dalam makalah itu, ya, faktor bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu, ya, adalah orang-orang yang ummi. Nah, ini membantu menolong Al-Quran ini terjaga, bias dihafal. Masyarakat Arab saat turunnya Al-Quran itu tidak mengenal budaya baca tulis. Satu-satunya yang mereka jago ahli adalah hafalan. Masyarakat Arab itu dikenal sangat sederhana dan bersahaja, yang kesederhanaannya itu memberikan mereka waktu luang yang cukup untuk menambah ketajaman pikiran dan hafalan. Masyarakat Arab saat turunnya Al-Quran dikenal sangat menggandrungi kesusastraan, bahkan mereka lakukan perlombaan-perlombaan itu dalam waktu-waktu tertentu. Al-Quran mencapai tingkat tertinggi dalam aspek bahasanya dan mengagumkan bukan saja dalam kita juga kafir. Demikian pula Rasulullah menganjurkan umat Islam perbanyak baca dan mempelajari Al-Quran, ya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Makanya Al-Quran terjaga sampai hari kiamat. Ayat Al-Quran turun berdialog, mengomentari peristiwa-peristiwa dan jawab pertanyaan mereka. Maka itu akan turun sedikit demi sedikit, sehingga mudah untuk dicerna maknanya dan dihafal. Al-Quran itu membuat petunjuk, bersikap teliti dan hati-hati dalam menerima dan menyampaikan berita, apalagi berkaitan dengan firman Allah atau sabda Rasulullah SAW. Inilah yang membuat Al-Quran terjaga sampai, ya, di masa Abu Bakar penulisan Jam'ul Quran, sampai masa Utsman bin Affan, ya, sampai ijma Mushaf Utsmani, ya, Mushaf itu saya tuliskan di sini. Nah, berkaitan dengan qiraat sab'ah nanti bahasan oleh guru kita yang lain, silakan. Tapi kalau bagaimana Al-Quran ini sampai menjadi qiraat sab'ah, itu seperti yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Ya, Quran ini diturunkan, ya, dengan 7 huruf. Ya, situ para ulama banyak sekali pendapat-pendapatnya, tapi yang menjadi inti adalah itu menampung keragaman dialek, ya, bangsa-bangsa Arab, dan juga ini salah satu tanda ijazul Quran. Al-Quran ini bersifat universal, mudah dibaca, mudah dihafal oleh ragam suku, budaya, bangsa-bangsa yang banyak yang dipeluk. Mereka memeluk Islam dan cara mereka merafatkan itu berbeda-beda. Maka ada sab'atu ahruf yang lalu kemudian mencakup, ya, qiraat sab'ah, dan yang di luar qiraat sab'ah termasuk qiraat asyra. Itu saya punya guru di Al-Azhar itu mengatakan qiraat asyra itu termasuk sab'atu ahruf. Jadi yang qiraat mutawatir dan yang masyhur itu tercakup dalam sab'atu ahruf, dan sab'atu ahruf itu tidak keluar dari Mushaf Utsmani. Karena itu meskipun ada qiraat sab'ah, ya, yang 7 imam qiraat yang nanti dijelaskan oleh Syekh Farabi,
Itu semua tidak keluar dari apa yang ditulis oleh Jam'ul Quran di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, di masa Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya, itulah yang kemudian disebarkan mushaf masahif itu ke berbagai negeri Islam, dan syarat satu qiraatun mutawatir dia tidak boleh keluar dari rasam Utsmani. Maka rasam Utsmani itu mencakup semuanya, bacaannya, dialeknya, ya, tajwidnya, makharijnya dan sebagainya, itu semua tercakup. Maka itu bisa dilafadzkan. Orang Afrika lebih pas baca qiraat Warash, ya. Orang Afghanistan beda, orang ini beda, orang Indonesia lebih akrab dengan Hafiz. Itu sesuai dengan, ya, lidah kita, dan sesuai dengan kuatnya napas kita. Kalau kita baca qiraat Hafiz An-Nasir itu nggak ada panjang-panjang matnya, ya, berapa harakat. Tapi kalau yang qiraat Waras, qiraat Nafi dan lain sebagainya itu kadang-kadang ada, ya, matnya, hurufnya, harakatnya itu panjang, ya. Mereka kuat, mereka cocok. Kalau orang Asia, apalagi kita, ya nggak kuat atas panjang-panjang. Nah, itulah salah satu keunggulan qiraat sab'ah yang masuk dalam sab'ah ahruf. Kalau disingkat, ya, 7 imam ini. Yang pertama adalah Nafi' bin Abdurrahman al-Madani. Beliau ini berguru pada 70 orang tabi'in, ya, dan beliau perawinya itu ada 2, yaitu Qalun, dan yang kedua adalah Warash. Jadi Qalun an-Nafi' atau Warash an-Nafi'. Yang kedua Imam Abdullah Ibnu Katsir. Jadi biasanya disebut dengan Imam Ibnu Katsir, tapi bukan Ibnu Katsir yang penulis tafsir, ya. Imam Abdullah Ibnu Katsir al-Makki, ya. Beliau mengambil sanad qiraat dari seorang sahabat namanya Abdullah bin Sa'id al-Makhzumi, ya, yang lahir pada tahun 40 Hijriah dan wafat 120 Hijriah. Ya, kemudian 2 perawinya adalah Al-Bazzi dan Qumbul. Nah, ini yang meriwayatkan dari qiraat Ibnu Katsir. Ya, imam yang ketiga adalah Abu Amr ibn al-Ala al-Basri al-Mazin. Jadi qiraat Abu Amr, pertama qiraat Nafi', 2 qiraat Ibnu Katsir, 3 qiraat Abu Amr. Ya, beliau ini berguru kepada tabi'in seperti Mujahid bin Jabar dan lain sebagainya. 2 perawinya adalah Ad-Duri dan As-Susi. Ya, bukan Bu Susi, ya. Wulida Abu Amr, beliau lahir tahun 70 dan wafat tahun 154 Hijriah. Imam qiraat sab'ah yang keempat adalah Abdullah bin Amir. Kalau tadi Abdullah Abu Amr, ya, ini yang keempat ini qiraat Ibnu Amir. Ya, ada qiraat Abu Amr, ada qiraat Ibnu Amir al-Yahsubi. Ya, beliau salah seorang tabi'in dan belajar qiraat sanadnya dari Abu Darda. 2 perawinya adalah Hisham bin Ammar dan satu lagi adalah Ibnu Zakwan. Ya, qiraat yang kelima Asim bin Abi Nujud al-Kufi. Ini qiraat yang biasa kita baca. Ya, beliau adalah termasuk seorang tabi'in, ya, belajar qiraat sanadnya dari Abdullah bin Habib as-Sulami, Sur bin Hubeish al-Asadi dan seterusnya, dan sanadnya bersambung kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Perawinya dari Asim ini adalah Hafiz bin Sulaiman al-Asadi dan Abu Bakar Syu'bah ibn Iyas al-Kufi. Imam yang keenam adalah Hamzah bin Habib az-Zayyad. Hamzah bin Habib ini unik karena dia punya sanad qiraat Ahlul Bait. Ya, sanad Ahlul Bait itu saya tulis ketika membantah asumsi opini Syiah bahwasanya mereka punya mushaf sendiri, qiraat Ali dan sebagainya. Ya, nggak ada. Qiraat Ali, mushaf Ali itu semuanya hanya yang terdokumentasi menjadi qiraat sab'ah itu hanya ada dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dalam qiraat Hamzah bin Habib az-Zayyad. Dia punya sanad khusus dari jalur Ahlul Bait. Ya, dari Ja'far Shadiq, dari Ali Zainal Abidin, ya, dari Sayyidina Husain dan sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu ada dalam tradisi qiraat Ahlussunnah wal Jamaah. Perawinya ada 2, Khalaf bin Hisham
dan yang kedua adalah Khalad bin Khalid Al-Kufi. Yang ketujuh qiraat Ali bin Hamzah. Nah, kalau tadi qiraat Hamzah, ini Ali bin Hamzah Al-Kufi. Ini yang terkenal dengan Imam Al-Kisai. Ya, ini perawinya ada dua, yaitu Al-Laits bin Khalid dan Abu Amr Hafiz bin Umar Ad-Duri. Demikian. Wa'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa Ustaz. Jazakumullah khairan. Sahabat Sadaqah, para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pemaparan dari Ustadz Fahmi Salim tersebut, ini akan menambah keimanan kita semua akan kemurnian atau otentitas dari Al-Quran, kitab suci kita. Ya, jadi sudah mental itu ya, sangkaan yang kemudian diserangkan oleh para orientalis itu kan, orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, bahwa Nabi Muhammad ketika menerima Al-Quran itu seperti orang yang gila ya, majnun begitu ya, nggak sadar ya. Nah, maka dengan adanya riwayat-riwayat yang sahih yang sudah disampaikan oleh Ustadz Fahmi tadi tersebut, membantah akan tuduhan itu semuanya. Dan insya Allah nanti akan kita perdalam Ustadz dalam sesi tanya jawab di akhir acara. Sudah ada beberapa pertanyaan yang kemudian dikirimkan lewat chat. Baik, untuk menutup acara kami ucapkan terima kasih banyak selain kepada para narasumber dan para peserta, ada juga yang mendukung acara kita, The Cuci, kemudian juga ada parfum sholat 5 waktu Kolbun Salim. Masya Allah. Insya Allah ini membuat harum kita semakin khusyuk dalam ibadah. Boleh dikirim buat sholat Jumat. Ya. Siap Ustadz, insya Allah nanti dikirim Ustadz. Kemudian juga jangan lupa mengikuti acara konser nasyid yang paling fenomenal, yaitu Izzatul Islam Orkestra, ya, berkolaborasi dengan Dwiki Darmawan ya. Tiket bisa dipesan di 0838 572 655 69. Dan juga para sahabat Sadaqah, para pecinta Al-Quran yang ingin berkontribusi dalam pendirian Sekolah Tahfidz Quran Putri Kartini, bisa berdonasi di nomor rekening berikut ini. Baik, nanti akan ditampilkan di akhir acara. Saya Ibadah ini ada ya, ada BSM, ada BCA, BNI Syariah ya, dan silakan nanti berapapun rizki yang Bapak Ibu amanahkan kepada kita akan kami sampaikan kepada para santri-santri Al-Quran di pengungsian. Akhirnya saya Ibadur Rahman beserta kru mohon undur diri. Sampai bertemu pada fokus edisi berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.